Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala memanjatkan puji sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Ya, nikmat yang tidak bisa untuk kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Maka kita memohon dan berharap dengan harapan yang besar kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Di masa-masa kita ini, jual beli kredit atau at-taqsid itu tersebar di mana-mana. Ya, bahkan kita mendapati ya jual beli kredit itu lebih banyak ya ditempuh oleh kaum muslimin daripada jual beli kontan. Maka tentunya hal ini adalah merupakan perkara yang bagus ya, sebab jual beli kredit ini termasuk memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ya, sementara ya duit mereka mungkin tidak cukup untuk mendapatkannya, maka jual beli kredit adalah solusi bagi mereka. Ya, terlepas dari perbedaan pendapat ulama,
Ya, sebab sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bai'ut taqsid, jual beli kredit, hukumnya haram. Ya, dengan alasan Nabi SAW melarang. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kata Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fil bai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad jual beli. Ya, dari hadis inilah kemudian sebagian ulama memahami bahwa makna hadis ini adalah jual beli kredit. Ya, sebab Nabi melarang dua transaksi dalam satu akad jual beli. Tetapi wallahu a'lam bissawab, yang benarnya bahwa jual beli kredit hukumnya boleh dan halal, jaiz. Ya, dengan beberapa dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama. Ya, dan bukan di sini tempatnya kita menyebutkannya, sebab bukan itu inti pembahasan kita. Ya, adapun hadis Rasulullah tadi, Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu akad. Ya, kata para ulama, maksud hadis itu, yang diinginkan hadis itu adalah jual beli inah. Ya, dan jual beli inah ini adalah memang ya riba berkedok jual beli. Ya, dan memang ada dua akad, ada dua transaksi pada akad tersebut memang. Dan inilah yang dilarang dalam hadis tersebut. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi terlepas dari khilaf ulama, yang jelasnya jual beli kredit ini memudahkan kaum muslimin untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, sementara ekonominya mungkin pas-pasan. Ya, namun di satu sisi, ya, di sisi yang lain ya, di satu sisi, di sisi yang lain, adanya atau menjamurnya jual beli kredit ini kemudian ya memicu kaum muslimin untuk bermudah-mudahan berhutang. Iya kan? Iya, sebab jual beli kredit kan hutang. Kita berhutang. Ya, maka dengan menjaburnya jual beli seperti ini, akhirnya mendorong kaum muslimin untuk apa? Bermudah-mudahan untuk berhutang. Iya. Kadang ada barang yang tidak terlalu dibutuhkan, ya akhirnya juga dibeli dengan sistem kredit, akhirnya dia berhutang. Lain halnya kalau seseorang memang butuh dan terpaksa harus berhutang, maka itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah sebagian kaum muslimin, itu kadang hal-hal yang tidak dibutuhkan atau kurang dibutuhkan, akhirnya dia kredit. Jatuhlah dia dalam apa? Dalam hutang piutang. Ya. Padahal agama kita kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum, agama kita itu sangat menganjurkan kepada kita untuk tidak berhutang. Kalau bisa jangan berhutang dalam hidup kita. Itu anjuran agama kita. Ya. Oleh karena itu dalam banyak hadis, di antaranya adalah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan terlepas dari tiga perkara, maka untuknya surga. Siapa yang meninggal dalam keadaan terlepas dari tiga perkara di dunia ini, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tiga perkara itu? Kata Nabi, bari'un minal kibri, terlepas dari sifat-sifat kesombongan. Yang kedua, bari'un minal ghulul,
terlepas dari al-ghulul. Ya, al-ghulul itu mengambil harta ghanimah sebelum dibagi, korupsi. Yang ketiga, bari'un minad dain, terlepas dari hutang. Terlepas di dunia dari hutang. Tidak ada hutangnya di dunia ini. Maka apa kata Nabi? Siapa yang terbebas di dunia ini dari 3 perkara ini, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ya, maka hadis ini adalah motivasi, anjuran, ajakan dari Nabi SAW agar kita jangan bersentuhan dengan hutang itu. Jelas? Ya, bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih, kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Masya Allah. La tukhifu anfusakum ba'da amniha, kata Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihi. Jangan kalian menimpakan rasa takut pada diri kalian setelah dirinya kalian sudah aman. Masya Allah. Jangan kalian menimpakan rasa takut pada jiwa-jiwa kalian, pada diri-diri kalian setelah jiwa kalian sudah tenang dan aman. Maka para sahabat bertanya, bagaimana itu? Bagaimana seseorang itu dikatakan menimpakan rasa takut pada dirinya setelah aman? Kata Nabi SAW, biddain. Ya, dengan apa? Dengan membebani dirinya hutang. Ya, maka itulah bentuk apa? Memberikan rasa takut pada diri kita sendiri. Coba lihat orang-orang yang banyak utangnya kan, tiap hari resah. Apalagi utangnya riba, na'udzubillah. Ya, apa kata Nabi? Jangan kalian menakuti diri kalian, memberikan rasa takut pada jiwa-jiwa kalian setelah dia sudah aman dan tenang. Dengan apa? Dengan adanya hutang. Sebelum ada utang, tenang hidup kita. Tidak ada cicilan, Masya Allah. Tidak ada cicilan, tidak ada ini, tidak. Tenang hidup kita. Tapi begitu ada cicilan, apalagi cicilannya banyak, tidak tenang hidup kita. Tidak tentram jiwa kita. Maka ini adalah peringatan-peringatan dari agama kita, dari Nabi kita Muhammad SAW, agar kita sebisa mungkin menghindari yang namanya hutang. Iya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, iyyakum wad-dain. Perhatikan peringatan Umar, iyyakum wad-dain. Hati-hati kalian dengan hutang. Hati-hati. Umar bin Khattab ketika mengingatkan kepada kita perkara hutang, Umar menggunakan kata iyyakum. Ya. Dan kata iyyakum itu peringatan keras. Sama ketika Nabi mengingatkan tentang bid'ah. Apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru dalam agama. Kenapa Nabi menggunakan kata iyyakum? Sebab perkara baru dalam agama berbahaya. Maka butuh diingatkan dengan apa? Kata iyyakum. Itu tahdzir, peringatan keras itu. Kalau seseorang sudah menggunakan kata iyyakum, maka itu merupakan kata tahdzir yang keras. Maka Umar menggunakan kata iyyakum wad-dain. Hati-hati, waspada kalian dari perkara hutang. Fa inna awwalahu hammul wa akhirahu harbun. Karena pada awal antum berhutang, awalnya mendatangkan apa? Apa ham? Gelisah, gundah gulana, tidak tenang. Sama dengan hadis Nabi tadi, jangan takuti diri kalian dengan hutang. Jangan menimpakan rasa takut pada jiwa-jiwa kalian dengan hutang. Apa kata Umar? Karena pada awal antum berhutang, maka jiwamu akan dipenuhi dengan kecemasan, gundah gulana, tidak tenang.
Awalnya seperti itu. Wa akhirahu, dan akhirnya apa akhirnya? Harbun. Akhirnya apa? Berujung dengan harb. Apa harb? Permusuhan, peperangan, perkelahian, pembunuhan. Ya? Dan itu musyahad. Disaksikan dengan mata-mata kepala kita bagaimana bagaimana terjadi sekian banyak pertumpahan darah gara-gara hutang. Apakah orang yang berhutang itu yang membunuh? Ya kan? Dia berhutang, dia menumpahkan darah orang yang memberikan piutang kepadanya. Karena selalu ditagih, akhirnya marah dia. Marah. Terjadi pertumpahan darah gara-gara hutang. Wa akhirahu harb. Awalnya menimbulkan kegelisahan, kecemasan, maka akhirnya menimbulkan apa? Perkelahian, pertumpahan darah, permusuhan. Harb. Iya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, apa kata beliau? Usikum. Beliau sampai berwasiat, usikum alla tudayinu. Aku wasiatkan kepada kalian untuk tidak berhutang. Walau labistumul aba'ah, walaupun kalian tertimpa kesulitan. Itu wasiat beliau. Ya. Dan Umar bin Abdul Aziz berwasiat demikian walaupun tertimpa kesulitan, sebab memang beliau terbiasa dengan kesulitan. Terbiasa dengan hidup sulit. Ya. Maka apa kata beliau? Usikum alla tudayinu. Aku wasiatkan kepada kalian untuk tidak berhutang walau labistumul aba'ah, walaupun kalian tertimpa kesulitan. Kenapa? Fa inna dair, karena yang namanya hutang, kalau orang sudah berhutang, apa yang terjadi? Dullun bin nahar wahammun billail. Dullun bin nahar, kehinaan di siang hari. Kehinaan di siang hari. Dan kegelisahan di malam hari. Itu yang dirasakan oleh orang berhutang ya. Di siang hari apa yang dia rasakan? Dul, kehinaan. Hina dia rasa. Ya. Apalagi kalau banyak utang. Di mana-mana ada utangnya, di sana ada utang, di sini ada utang. Akhirnya dia berjalan di tengah-tengah manusia, di siang hari berinteraksi, malu dia, merasa tidak nyaman. Dul, kehinaan, terasa hina dirinya. Apalagi sampai diceritai orang itu. Ya, di mana-mana utangnya ada. Ya kan? Di malam hari apa yang terjadi? Ham. Apa ham tadi? Gelisah, tidak tenang. Aduh. Ya, besok lagi berpikir lagi saya mau ke pasar. Kenapa? Kalau ke pasar diceritai mami kita terus. Ya siapa suruh banyak utang di sana kemari ya. Iya, makanya beliau wasiatkan, usikum, aku wasiatkan kepada kalian untuk tidak berhutang. Jangan berhutang. Walau labistumul aba'ah, walaupun kalian tertimpa kesulitan. Ya. Ada cicilan motornya, ada cicilan mobilnya, ada cicilan rumahnya, ada cicilan ya sampai gula pasir pun dicicil. Ya sekarang kan serba dicicil. HP dicicil, apa saja dicicil. Ya. Pergi ke konter HP, ya diceritai, oh itu ada cicilannya itu. Sampai sekarang belum lunas. Ya pergi ke penjual mobil pun diceritai. Ini apa? Tidak merasa nyaman hidupnya kan? Ya, beda lain lagi kalau seseorang memang betul-betul butuh, ya itu lain lagi. Taib. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Jadi sebisa mungkin hindari yang namanya hutang. Ya, usahakan. Kecuali kalau kita betul-betul butuh. Ah, itu lain lagi. Saat kita terdesak dan terpaksa harus berhutang, maka enggak apa-apa. Silakan. Iya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri
itu pernah berhutang di saat beliau terdesak. Barakallahu fikum. Iya. Maka tidak apa-apa. Kalau betul-betul kita ada hajat, butuh untuk kita berhutang, butuh untuk kita beli sesuatu, sementara kita tidak punya uang saat itu, dan butuh kita untuk mendapatkan hal tersebut, maka tidak masalah. Sebab sekali lagi Nabi pernah berhutang juga. Tetapi Nabi berhutang tidak pernah banyak. Tidak pernah Nabi berhutang banyak. Apa hutangnya Nabi? Nabi berhutang gandum kepada Yahudi untuk dimakan. Nabi ingin membeli gandum untuk dimakan hari itu, Nabi tidak punya uang. Masya Allah. Maka apa yang Nabi lakukan? Terpaksa Nabi pinjam kepada Yahudi 1 sok gandum. 1 sok itu berapa? Ya, 2 kilo. Itu 1 sok gandum untuk dimakan. Kemudian Nabi menggadaikan pakaian besinya, pakaian perannya sebagai jaminan. Itu Nabi. Nabi tidak pernah berhutang yang banyak. Bahkan Nabi justru tidak berhenti meminta perlindungan kepada Allah. Nabi tidak berhenti berdoa agar supaya Allah membebaskan beliau dari terlilit hutang. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu dalam salatnya selalu berdoa. Dan doa yang sering Nabi baca dalam salat adalah Allahumma inni a'udzu bika minal ma'zami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari dosa dan maghram, dan dari terlilit hutang yang menumpuk. Nabi berlindung. Adapun berlindung dari tidak berhutang sama sekali, yaitu Nabi tidak pernah berdoa seperti itu. Tapi doanya Nabi adalah berlindung dari terlilit hutang, terlalu menumpuk hutang itu. Nabi berlindung. Dan Nabi membaca doa tadi pada setiap beliau sholat. Dalam sholat beliau. Masya Allah. Nah, ini peringatan kepada kita. Jangan, kalaupun harus berhutang ya sekedarnya saja. Jangan menumpuk hutang. Itu berbahaya. Maka ada yang berkata kepada Nabi, karena sering Nabi membaca doa itu dalam sholat, maka ada yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ma aktsaru ma tasta'idu? Betapa seringnya engkau membaca dan berlindung kepada Allah dari 2 perkara tadi. Kenapa? Betapa seringnya engkau berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari 2 perkara tadi. Apa kata Nabi? Karena innar rajula, karena seseorang itu idza gharima, kalau sudah tercekik oleh hutang, hadatsa, kalau dia berbicara pasti selalu bohong. Ya. Kalau dia berbicara pasti selalu bohong. Kenapa? Sudah tercekik. Besok saya bayar. Ya, tidak ada saya punya. Ini besok akan ada besok akan ada ada proyek saya besok berhasil, besok saya bayar. Besok tidak ada. Dia bohong. Ya. Wa idza wa'ada, kalau dia berjanji, akhlafa, dia pasti akan ingkar janji itu. Itu kalau sudah tercekik hutang. Kalau dia berbicara bohong, kalau dia berjanji apa? Ingkar janji. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara terlilit hutang, dia akhirnya berperilaku seperti perilaku orang munafik. Apa perilaku munafik? Idza hadatsa kadziba. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada, kalau berjanji akhlafa, mengingkari janji. Seperti itulah keadaan orang yang apa?
yang tercekik oleh hutang. Maka Nabi tidak berhenti berdoa meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat beliau. Bahkan dalam riwayat kita lihat Nabi ketika membaca doa perlindungan tadi dari utang yang melilit, Nabi gandengkan dengan meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Ya, digandengkan itu fitnah Dajjal dengan apa? Terlilit hutang. Subhanallah. Menunjukkan betapa bahaya itu terlilit hutang. Ya, melahirkan dosa-dosa. Melahirkan apa? Karakter-karakter kemunafikan. Makanya jangan, hati-hati. Ya, kalaupun Anda butuh untuk berhutang, penting, harus, darurat, silahkan, tetapi sekedarnya. Sebagaimana Nabi, sekedarnya. Nabi berhutang. Iya. Tapi sekali lagi hutangnya Nabi tidak banyak. Iya, Nabi berhutang kepada Yahudi tadi hanya 1 sok gandum. Barakallahu fikum. Iya. Taib. Nah, kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Seandainya pun kita terpaksa harus berhutang, silakan. Sebab berhutang dalam agama kita dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh," kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi hutang piutang, berarti boleh kan? Jika kalian melakukan transaksi hutang piutang sampai pada batas waktu yang sudah disepakati, maka tulislah, suruh tulis. Si fulan pinjam uang begini. Si fulan beli barang belum dibayar sekian, ditulis supaya tidak terjadi apa? Keributan di kemudian hari karena ada tulisan, ada bukti tertulis. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah berhutang. Nabi pernah berhutang kepada Yahudi dan Nabi juga pernah sekali berhutang kepada Jabir bin Abdullah. Pernah sekali berhutang kepada Jabir bin Abdullah. Dan itu yang saya tahu. 2 kali Nabi berhutang. Saya belum tahu kalau ada hutangnya Nabi yang lain. 2 kali Nabi berhutang dalam hidupnya kepada Yahudi dan kepada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, "Kana li 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dainun faqadali wa zadani." Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hutang kepadaku, tetapi tidak lama kemudian Nabi membayarnya. Tidak lama Nabi bayar. Dan ketika Nabi membayar, Nabi menambah. Nabi apa? Nabi menambah. Berarti boleh menambah? Bukan riba? Hah? Tergantung. Kalau ada persyaratan dari awal, kamu harus tambah nanti, maka itu riba. Tapi kalau tidak ada persyaratan dari awal, ya, tetapi orang yang berhutang itu ketika dia bayar ingin berbuat baik sebagai balas jasanya, maka itu boleh. Maka Nabi ketika membayar hutangnya kepada Jabir, Nabi tambah. Dan Nabi mengatakan, "Inna min khiyarikum ahsanakum qada'a." Dan sesungguhnya di antara orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus ketika dia membayar hutang. Yang paling bagus di antaranya adalah apa tadi? Dilebihkan ketika dia bayar. Itu yang paling bagus. Ya, sebab dia namanya membalas kebaikan, ya. Dia kan sudah dibaiki oleh orang, maka dia balas kebaikannya orang. Itu bagus, tidak apa-apa. Bahkan itu bagus amal soleh. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, kata Nabi. Siapa yang telah berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Ya, baik. Hanya saja kaum muslimin, ketika Anda betul-betul butuh berhutang dan sudah dapat orang yang berbuat baik kepada Anda memberikan hutang tanpa ada bunga, maka jangan Anda remehkan itu hutang. Ini penting, hati-hati. Ketika Anda terdesak untuk berhutang dan ada saudara Anda yang berbuat baik memberikan kepada Anda utang tanpa harus
tanpa ada riba, ada bunga, maka sekali lagi kami ingatkan kepada diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin, jangan Anda meremehkan itu hutang. Jangan Anda bergampangan dengan itu hutang. Jangan, hati-hati. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana bentuk tidak bergampangan dengan hutang itu? Satu, ketika Anda berhutang, berniatlah ingin membayar. Berniat ingin membayar. Sebab ada orang, Masya Allah, ada orang begini, dia memang berhutang tidak ada niatnya mau bayar. Nah, ini orang bergampangan namanya. Orang yang meremehkan namanya hutang ini, bahaya ini. Ya, maka ketika Anda berhutang, niatkan Anda berhutang untuk membayarnya. Ya. Kalau Anda berhutang niat untuk membayar, maka Allah akan menolong Anda membayarnya. Tetapi kapan ada di antara kita yang berhutang kepada saudaranya tidak ada niat membayar, maka hati-hatilah dia. Na'udzubillah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man akhada amwalan nasi, siapa yang mengambil harta manusia, ya, apakah ya melalui hutang atau yang lainnya, dia sudah pegang harta orang, yuridu ada'aha, dan setelah dia mengambil, dia meniatkan ingin mengembalikan nanti, addallahu anhu, maka Allah akan membantunya untuk mengembalikan utang itu tersebut. Allah bantu. Yang penting ada niatnya jujur. Tetapi wa may yuridu itlafaha, tetapi siapa yang mengambil harta orang, sudah memegang miliknya orang, dan dia niatkan ingin menghabiskan saja, dia tidak ingin bayar, ini bala. Apa yang terjadi? Atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan hamba itu. Allah akan binasakan hamba itu. Jelas? Iya. Siapa yang mengambil miliknya orang, meminjam miliknya orang, dan dia tidak ingin kembalikan, dia hanya ingin menghabiskan miliknya orang, dia tidak ada niat untuk mengembalikan, atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan dia di dunia dan di akhirat. Di antara makna dihancurkan di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Aini rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Qari. Ya, kata beliau, harta yang dia sudah pinjam itu akan apa? Itu suatu ketika akan dihancurkan oleh Allah harta itu, sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat darinya. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari harta yang sudah dia pinjam. Ya, setelah itu hutangnya tetap ada. Dan di hari kiamat hutangnya itu akan dihukum oleh Allah di hari kiamat. Jadi itu yang pertama ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan remehkan hutang. Bagaimana bentuk tidak meremehkan? Niatkan ingin membayar. Ya. Yang kedua, kapan Anda ada kemampuan, segera bayar. Jangan menunda. Kapan ada kemampuan untuk membayar hutang Anda, maka segera bayar, jangan menunda-nunda. Sebab kapan Anda menunda-nunda, maka itu masuk dalam apa? Kategori meremehkan namanya. Jangan tunda, segera bayar. Sebab itulah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Ma yasurruni law anna li Uhudan dhahaba." Aku tidak suka, kata Nabi, aku tidak suka jika ada emas sebesar gunung yang saya miliki. Nah, ini permisalan saja. Aku tidak suka, kata Nabi, ketika ada rezeki yang Allah berikan kepada aku berupa emas sebesar gunung, aku tidak suka membiarkan emas itu tinggal bersamaku 3 hari. Aku tidak suka.
Aku tidak suka hartaku tinggal bersamaku 3 hari. Ya, tidak suka saya. Ya, aku segera sedekahkan. Aku tidak suka tinggal bersamaku 3 hari. Paling lama 3 hari, itu sudah habis. Harus saya sedekahkan semua. Itulah Rasulullah, kedermawanan beliau. Kapan ada harta beliau, segera diberi. Dan beliau tidak suka menunda-nunda bersedekah. Kalau sudah 3 hari, sudah habis itu. Ya, tidak tenang beliau kalau tinggal bersama beliau itu 3 hari beliau tidak berikan. Itulah Rasulullah. Kata Nabi, kalaupun ada yang tersisa 1 dinar, kalau ada yang tersisa, maka yang saya sisakan itu untuk apa? Arsuduhu lidainin alayya. Maka aku sisakan itu untuk mempersiapkan diriku membayar hutangku. Itu aku siapkan untuk apa? Untuk membayar hutang. Artinya apa? Nabi kalau ada langsung bayar. Tidak menunda. Makanya tadi kata Jabir apa? Jabir berkata tadi apa? Nabi pernah berhutang kepadaku fa itu apa? Tidak lama, segera. Maka Nabi segera membayarnya. Nabi tidak menundanya. Kapan ada, Nabi langsung bayar. Iya. Jangan menunda. Sebab kapan kita berhutang kepada saudara kita dan sudah ada keluasan rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bayar, tetapi kita menunda, maka kita zalim namanya. Zalim kita termasuk zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghaniyyi dzulmun." Orang yang sudah punya kecukupan, sudah ghani, sudah kaya, sudah cukup, tetapi dia mengulur-ulur waktu, mumatil, menunda-nunda pembayaran hutangnya, apa kata Nabi? Maka orang ini zalim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berbuat zalim kepada saudaranya. Dan zalim itu berbahaya. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatul yaumal qiyamah. Takutlah dari perbuatan zalim, karena zalim itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Jadi jangan bergampangan dengan hutang. Jangan meremehkan hutang. Siapa yang meremehkan hutang di dunia ini, ya, tidak mau dia bayar. Sudah ada niatnya busuk, tidak mau saya bayar. Ya kan? Atau sudah ada kemampuan tapi dia tidak mau bayar, menunda-nunda terus, maka hati-hati. Kapan orang seperti ini meninggal dan masih tersisa hutangnya, na'udzubillah, berbahaya sekali. Kalau ada orang meninggal punya hutang dan dia meremehkan hutang tadi, tidak mau dia bayar, atau sudah ada tapi dia tunda-tunda, ini berbahaya. Apa bahayanya? 1. Orang yang seperti ini, Nabi tidak pernah Nabi tidak mau sholati. Bayangkan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, kata Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhu, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah duduk bersama Nabi, id utiya bi janazah, tiba-tiba ada jenazah yang dibawa di hadapan Nabi. Maka pengantarnya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, salli alaiha, salatilah jenazah ini. Maka Nabi bertanya, hal alaiha dainun? Apakah jenazah ini ada utangnya? Ada utangnya? Maka pengantarnya berkata tidak ada. Maka Nabi sholati. Datanglah jenazah yang kedua, maka pengantarnya berkata, ya Rasulullah, salli alaiha, sholatilah jenazah ini. Nabi bertanya lagi, apakah ada utangnya? Maka ternyata pengantarnya berkata, ada utangnya belum dibayar. Nabi bertanya, berapa utangnya? Salah satu dananira. 3 dinar. 3 dinar itu tidak banyak. 30.000 lah gitu. 30.000. Tapi namanya hutang. Walaupun 500 rupiah, kalau antum berhutang harus bayar. Berapa hutangnya? 3 dinar. Apa kata Nabi? Salli ala sahibikum. Salati sahabat kalian. Saya tidak mau salati. Lihat. Jangan bergampangan dengan hutang. Lihat bagaimana seorang Nabi yang mulia, Nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya, apalagi saat meninggal umatnya. Lihat bagaimana perlakuan Nabi.
Apa kata Nabi? Salati dia, saya tidak mau salati. Tentunya ini peringatan dari Nabi kepada mereka menggampangkan hutang. Nabi tidak mau salati. Dan tidaklah Nabi tidak mau salati kecuali dosa besar. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Maka saat itu ada sahabat namanya Abu Qatadah. Apa kata Abu Qatadah? Ya Rasulullah, tolong salati dia, saya yang tanggung hutangnya. Saya yang bayarkan. Kalau begitu, kata Nabi, kalau begitu baik, saya salati. Subhanallah. Baru Nabi mau. Ketika sudah ada yang mau menanggung hutangnya, Nabi salati. Setelah itu dibawa jenazahnya dikuburkan. Besoknya Nabi ketemu Abu Qatadah. Nabi tanya, Abu Qatadah, kamu sudah bayar? Bayarkan hutangnya? Kata Abu Qatadah, belum. Kan baru kemarin. Besok, nantilah. Kata Nabi, oh, baik. Ya, Nabi juga tidak mau paksa kan. Besoknya lagi hari kedua, Nabi tanya, Abu Qatadah, sudah dibayarkan? Kata Abu Qatadah, iya, baru saja saya bayar. Perhatikan. Subhanallah, apa kata Nabi? Al-an ya barratta jildaha. Subhanallah. Kata Nabi, Abu Qatadah, setelah engkau membayar hutangnya, maka engkau telah mendinginkan kulitnya di kuburan. Na'udzubillah. Kamu sudah dinginkan kulitnya. Artinya apa? Artinya apa, ikhwas sekalian? Dari awal dia dikuburkan, itu sudah dibakar jenazahnya. Dibakar badannya di kuburan. Dari kemarin, dari hari pertama itu dibakar jenazah tersebut. Kapan berhenti dibakar? Setelah engkau bayarkan hutangnya. Barratta jildaha. Engkau sudah dinginkan kulitnya, wahai Abu Qatadah. Kira-kira bagaimana kalau tidak ada yang bayarkan? Na'udzubillah. Padahal hanya 3 dinar loh. 30.000. Maka jangan bergampangan dengan hutang. Bahaya. Mengakibatkan apa? Siksa kubur. Dibakar di kubur. Ya. Itu di akhirat. Ini orang yang bergampangan dengan hutang. Kemudian berikutnya dijelaskan juga dalam hadis. Ya. Kata Nabi SAW, ayyuma yadinu dainan, siapapun yang berhutang wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iya, dan dia sudah niatkan dia tidak mau bayar memang, laqiyallaha sariqa, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dikatakan pencuri. Dia dihukumnya apa? Pencuri dia. Bukan pencuri, dia hanya berhutang tapi dia tidak mau bayar. Maka di hari kiamat dia bertemu dengan Allah, ya layaknya sebagai pencuri. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, maknanya hadis ini adalah yuhsyaru fi zumratis sariqin wa yujaza bijazaihim. Mereka ini yang berhutang dan tidak mau bayar, di hari kiamat akan dikumpulkan bersama kumpulan para pencuri dan akan diberi balasan oleh Allah seperti balasan para pencuri. Na'udzubillah. Hati-hati. Kemudian di hari kiamat, orang yang berutang, dia tidak bayar, dia harus bayar utangnya di hari kiamat kepada saudaranya. Dengan apa dia bayar? Dengan amal solehnya. Dengan amal soleh. Dia pernah berutang kepada penjual, dia pernah utang gula pasir, dia bayar. Maka penjual gula pasir nanti datang di hari kiamat menuntut, ya Allah, dia pernah utang gula pasir 1 kilo, dia tidak bayar. Maka apa? Bayar pakai solatmu. Bayar, berikan solatmu kepada dia untuk membayar. Itu di hari kiamat. Harus membayar dengan amal soleh. Tidak selesai di dunia. Tidak selesai ya. Ya akan ada kelanjutan di hari kiamat. Tapi kemudian berikutnya, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ya di hari kiamat, Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Ya. Jiwa orang yang beriman itu tergantung dengan hutangnya di hari kiamat. Jiwanya tergantung dengan hutang. Apa maksudnya? Maksudnya kata Imam Suyuti, mahbusatun an maqamihal karim. Tertahan jiwanya dari tempatnya yang mulia itu surga. Tidak bisa masuk surga. Seandainya dia adalah ahli surga, maka dia tidak bisa masuk surga gara-gara hutang sampai hutangnya dibayar. Tidak bisa masuk surga.
Bahkan sekalipun dia adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid berkali-kali mati syahid. 20 kali mati syahid. Kalau dia ada hutang, tidak bisa masuk surga. Tertahan masuk surga gara-gara hutang. Dalam riwayat yang sahih, Nabi pernah duduk bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Nabi angkat kepalanya ke langit, kemudian Nabi letakkan telapak tangannya di jidat, gini. Sambil Nabi berkata, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Nabi ulang itu. Mada unzila minat tasydid. Alangkah beratnya perkara yang turun ini. Alangkah beratnya perkara yang turun ini. Alangkah dahsyat perkara yang turun ini. Maka sahabat saat itu terdiam, takut. Kami diam, kami ketakutan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan alangkah beratnya perkara yang turun dari langit. Tidak ada yang berani berkomentar saat itu. Besoknya kata sahabat, aku tanya ke Nabi, apa itu kemarin yang turun? Nabi berkata, walladzi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah. Seandainya ada seseorang meninggal di jalan Allah, meninggal dalam pertempuran, summa uhya, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, summa mata, meninggal lagi, summa uhya, dihidupkan lagi, meninggal lagi. Berapa kali mati syahid? 2 kali atau 3 kali mati syahid, tetapi dia punya utang. Ma dakhalal jannah. Dia tidak akan pernah masuk surga. Tidak bisa masuk surga sampai hutangnya dibayar. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan kita bergampangan dengan hutang, sebab sungguh sangat berbahaya sekali. Terakhir jemaah sekalian, bagi kita yang kemudian ternyata diuji oleh Allah dengan hutang, ya maka Nabi SAW telah memberikan sebab-sebab agar utang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bayar. Yang pertama tadi, niatkan dengan jujur untuk membayar. Niatkan dengan jujur untuk membayar sambil berusaha. Hadis tadi apa? Siapa yang meniatkan untuk membayar hutangnya dengan jujur, maka Allah addahullahu anhu. Maka Allah akan membantunya membayarnya. Kemudian terakhir yang kedua, jangan lupa membaca doa. Sering membaca doa. Apa doa yang dibaca? Ya, doa yang dibaca adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika ada seorang budak mukatab berutang kepada tuannya, datang ke Ali, wahai Ali, tolong bagaimana cara saya bisa bayar hutang kepada majikan? Maka Ali mengatakan, ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginkah aku ajarkan kepadamu sebuah doa yang mana doa ini Nabi ajarkan kepadaku? Lau kana 'alaika mislu jabali sirin dainan addahullahu anka. Seandainya engkau punya hutang sebesar gunung Sir, maka Allah akan membantu membayarnya kalau engkau membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka. Ini doa-doa yang Masya Allah, ya perbanyak kita baca bagi kita yang punya utang, sedikit atau banyak utang kita, perbanyaklah membaca doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak butuh yang haram. Wagnini bifadlika amman siwaka. Dan ya Allah, berikan aku kecukupan, berikanlah aku kekayaan dengan keutamaanmu sehingga aku tidak butuh meminta-minta kepada yang lain. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyelamatkan kita semua dari yang namanya hutang. Dan bagi kita yang sudah berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita menyelesaikan hutang-hutang kita. Allahumma kfina bihalalika an haramika wagnina bifadlika amman siwaka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.